Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswatah. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman, dan Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Idewa Nyoman Bayu Satria Wibawa, mewakili Pasraman Widya Dharma Ujung Berung, dan saat ini saya sedang duduk di kelas 3 SMA Santa Maria 1 Bandung. Pertama-tama saya ingin mengaturkan rasa syukur kepada Sang Yang Widiwasa atas anugerahnya sehingga saya bisa mengikuti acara ini. Hari ini saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Penerapan Trihitakarana dalam mewujudkan kelestarian alam. Umat manusia di bumi mengharapkan kehidupan yang harmonis dan damai. Kehidupan yang harmonis dan damai tersebut dapat diperoleh dengan menjalankan kehidupan yang seimbang antara makhluk hidup dan juga alam semesta. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar terwujud kehidupan yang harmonis dan seimbang? Filosofi di balik kehidupan yang harmonis adalah Trihitakarana. Tri berarti 3, hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana berarti sebab. Dalam terminologi Sanskerta, Trihitakarana berarti 3 elemen yang menggambarkan kebahagiaan atau 3 faktor yang menciptakan kemakmuran fisik dan spiritual. Ketiga komponen tersebut meliputi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan yang disebut parahyangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan yang disebut dengan palemahan. Kemudian, jika kita melihat hubungan antara manusia dengan lingkungan, kita tahu bahwa hubungannya juga sangat erat. Seperti yang kita ketahui, bahwa semua kebutuhan manusia itu bersumber dari lingkungan alam. Dalam Bhagavad Gita bab 3, sloka 10 disebutkan, Sahayajna Praja Sarwa Purwawaca Prajapati Anena Prasawisyat Wam Esa Wosta Ista Kamadu, yang artinya, sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan setelah menciptakan manusia melalui yajna berkata, dengan ini engkau akan berkembang sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Bergantung pada lingkungan, dan jika kita merusak, kita tidak akan memiliki kehidupan yang damai. Selain itu, manusia dan lingkungan sama-sama merupakan ciptaan Sang Yang Widiwasa. Kita semua di dunia ini adalah ciptaannya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai manusia mengembangkan rasa cinta terhadap sesama ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Tujuan dari Trihitakarana adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui proses keharmonisan dan kebersamaan. Prinsip pelaksanaannya harus serasi dan seimbang satu dengan lainnya. Jika keseimbangan itu tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang diri dari segala hal-hal yang buruk. Hidup kita akan seimbang
harmonis, dan juga akan damai. Bapak, Ibu, teman-teman, dan Dewan Juri yang saya hormati, tujuan tersebut akan tercapai jika kita dapat mengimplementasikan konsep Trihita Karana dengan baik. Begitulah seharusnya kita menerapkan Trihita Karana. Namun pertanyaannya adalah bagaimana implementasi Trihita Karana di era saat ini? Apakah bisa diimplementasikan dengan baik? Hubungan antara manusia dengan Sang Yang Widiwasa dapat diimplementasikan dengan melaksanakan sembahyang Trisandya 3 kali sehari setiap hari. Kemudian dengan melakukan yajnya kepada Sang Yang Widiwasa setiap purnama dan tilam, serta hari-hari besar Hindu lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia dapat diimplementasikan dengan saling menghormati dan saling membantu sesama manusia pada saat mereka dalam keadaan yang sulit. Manusia sejak dahulu sudah bergantung kepada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup tanpa sumber daya alam. Namun, sayangnya sumber daya alam yang terbatas ini digunakan terus-menerus oleh manusia untuk memenuhi kepuasan manusia itu sendiri. Kemudian, jika kita melihat kondisi lingkungan saat ini, khususnya di Indonesia, kita dapat melihat fenomena saat ini di mana perilaku manusia dengan kebiasaannya membuang sampah rumah tangga ke sungai, sehingga selain pencemaran juga dapat menyebabkan banjir. Lautan yang tercemar oleh limbah industri dan juga banyak terjadi penebangan hutan secara liar. Jika kita perhatikan, di jalan raya juga masih banyak orang yang dengan mudah membuang sampah ke jalan saat berkendara. Kepedulian kita sebagai manusia terhadap lingkungan sekarang begitu buruk, sehingga beberapa bencana alam datang kepada kita. Tindakan manusia yang terus-menerus mengeksploitasi alam telah menyebabkan berbagai dampak yang buruk bagi alam. Akibatnya terjadi banyak bencana alam seperti banjir, longsor, dan juga kebakaran hutan, serta punahnya beberapa hewan-hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme penting bagi lingkungan ini. Akibatnya rusaknya habitat. Sebagian besar dari kita masih tidak peduli dengan kelestarian lingkungan karena kita masih belum bisa menyadari bahwa kita sangat bergantung kepada lingkungan alam. Selain menyebabkan hewan punah, bencana alam yang terjadi pun membawa kerugian yang sangat besar secara material, bahkan hingga menyebabkan korban jiwa, korban meninggal. Jadi, jika tidak segera kita perbaiki, maka kedamaian dan kerukunan akan hilang dari kehidupan kita. Umat sedharma, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep Trihita Karana sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan alam. Dari Dharma Wacana yang telah saya sampaikan sebelumnya, sekarang kita mendapatkan beberapa poin kesimpulan. Ada 2 poin kesimpulan. Poin pertama adalah Trihita Karana mengajarkan kita untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Tuhan, sesama manusia, dan juga lingkungan. Poin kedua adalah prinsip-prinsip pelaksanaannya harus serasi dan seimbang satu dengan yang lainnya. Di era sekarang ini,
sebagian besar masyarakat belum dapat mengimplementasikan Trihita Karana dengan baik, terutama pada konsep parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Dan yang terakhir, palemahan, adalah hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Untuk mencapai kehidupan yang rukun dan damai, kita harus menerapkan dengan baik ketiga unsur Trihita Karana dengan seimbang. Jadi, untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dunia ini, saya mengajak yang ada di sini untuk menerapkan konsep Trihita Karana mulai dari sekarang. Niscaya kehidupan kita akan selalu damai. Bapak, Ibu, teman-teman, dan Dewan Juri, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan akhirnya Dharma Wacana ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.